sebulan sudah, mimpi buruk Gaza belum usai. Tanpa jeda, tanpa henti, bombardir, serangan demi serangan Israel menjadikan tidak ada satupun tempat aman di Gaza. Lebih dari 10.000 orang Palestina tewas akibat serangan Israel, di mana 4.000 korban tewas, diantaranya adalah anak-anak. Sambungan komunikasi di Gaza putus total untuk ketiga kalinya sejak 7 Oktober 2023. Situasi ini dimanfaatkan Zionis Israel untuk mengepung Gaza, membagi wilayah serangan menjadi utara dan selatan. Hingga saat ini Gaza masih terus dihujani serangan udara. Dilaporkan lebih dari 10.000 warga Palestina tewas akibat bombardir Israel yang dilakukan terus-menerus. 4.000 korban diantaranya adalah anak-anak dan 2.500 diantaranya adalah perempuan. Korban jiwa kemungkinan terus bertambah seiring meningkatnya intensitas serangan Israel ke Gaza. Peta Palestina disebut mirip dengan keju Swiss, penuh lubang di berbagai sisi. Ia dipahat, ditembok, dipenuhi ratusan pemukiman Israel, serta pemeriksaan militer. Kondisi ini tentu tak terjadi dalam waktu semalam. Bagaimana prosesnya? Peta Palestina yang dulu bersih dan utuh kini berlubang, bersamaan dengan hilangnya rumah-rumah serta wilayah Palestina. Aneksasi merupakan istilah saat suatu negara mencaplok wilayah lain secara sepihak, lalu mengakuinya sebagai bagian dari wilayah negaranya. Praktik aneksasi ini dilarang dalam Piagam PBB, namun justru ia terus dilancarkan Israel terhadap wilayah Palestina. Ini adalah peta Palestina tahun 1917, saat bangsa Yahudi hanya sebanyak 6% dari jumlah total populasi di Palestina. Namun semenjak Inggris menguasai Palestina, ia mengeluarkan deklarasi Balfour untuk menjanjikan rumah baru bagi orang Yahudi di Palestina. Sehingga tahun 1918 sampai 1947 terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina sebanyak 376.415 orang. Dan ini meningkatkan jumlah populasi orang Yahudi di Palestina dari 6% menjadi 33%. Tahun 1947, PBB mengusulkan sebuah proposal pemisahan. 55% wilayah Palestina harus diberikan kepada Yahudi, 45% tetap dimiliki oleh orang Arab Palestina, dan Yerusalem berada di bawah kontrol internasional. Tahun 1948, mandat Inggris dicabut dan militer Zionis Israel mengusir 750.000 warga Palestina dari rumahnya. Mereka juga merebut 78% wilayah Palestina, dan sisa 22% wilayah dibagi menjadi tepi barat dan Gaza. Tahun 1967, Israel mulai menduduki wilayah Gaza dan tepi barat. Bahkan mereka mengusir 300.000 orang Palestina dari rumah-rumah mereka. Semakin berjalannya waktu, aktivitas pencaplokan demi pencaplokan wilayah Palestina terus dilakukan. Bahkan data terbaru tahun 2020 menunjukkan wilayah Palestina kini hanya sebesar 6.020 km persegi, meliputi 365 km persegi Gaza dan 5.655 km persegi tepi barat dan timur Yerusalem. Sedangkan wilayah Israel kini mencapai 20.770 km persegi. Hingga hari ini, ribuan rumah masyarakat Palestina digusur setiap tahunnya. Kita tak pernah tahu bagaimana kondisi wilayah Palestina ke depannya, di bawah kontrol Israel penuh, serta di bawah blokade tak berkesudahan. Sahabat kasih Palestina, jangan berhenti untuk terus mendukung Palestina. Terus bersamai perjuangan mereka, karena kita saudara.
Rumah sakit Al-Shifa di Gaza telah merawat banyak korban serangan Israel sejak perang dengan kelompok Hamas dan melakukan pengepungan total terhadap Gaza. Di antara korban yang dirawat, banyak anak-anak Palestina yang menahan rasa sakit akibat menderita luka. Seorang pengungsi Palestina, Hussein Dwina, pada Kamis mengatakan sedang merawat seorang anak yang terluka di Rumah sakit Al-Shifa. Anak tersebut sudah dirawat selama 3 hari sejak wilayahnya dibom dan identitas orang tuanya belum diketahui. Sementara itu, staf rumah sakit menunggu kerabat anak tersebut menjemputnya. الطفلة هاي مش معروف مين أهلها طبعا وإحنا كلنا أهلها مش أنا أي 1 2 3 كل اللي حواليا أهلها يعني في 3 نسات الكل بقول حطوها عنا الكل بقول هذه إلنا ليش؟ لأنه إحنا متكاتفين إحنا متحابين وكلنا أهل لإلها كلنا أهلها لحد ما نلاقي أهلها ويجوا أهلها ياخدوها ويستلموها هي في أمان عنا ومش بيت وبيتين و3 مفتوحين لإلها وكل بيوتنا لأبنائنا هدول الجرحى رغم انهم مفقودين احنا ما بنعرف اهلها هل انهم كلهم استشهدوا ما حد اجى يسأل عنها فحابين ان شاء الله يجي اي حدا يستلمها منا هي موجودة معنا. اليوم الثالث طبعا صار لها 3 أيام القصف قبل 3 أيام صار واليوم هذا اليوم الثالث لإلها متواجدة عنا في قسم الجراحة مستشفى الشفا طابق رقم 3 غرفة رقم 7. Israel melancarkan serangan udara berskala besar dan serangan darat yang dimulai beberapa hari lalu hingga telah menewaskan sedikitnya 9.000 orang. Pasukan pertahanan Israel mengklaim lokasi dan infrastruktur Hamas menjadi sasaran serangan tersebut. Inilah kondisi pengungsi di Rafah, jalur Gaza. Waktu demi waktu nampak sangat terasa bagi para relawan yang bertugas sebagai juru masak yang sudah ditunggu warga Gaza, Palestina yang mengungsi di Rafah. Setiap gerakan para koki disambut antusias para pengungsi. Anak-anak duduk tanpa alas di tanah sambil membawa sebuah mangkuk menunggu masakan datang. Mereka memperhatikan betul bagaimana para juru masak menuang pasta dari karung ke dalam saus di panci besar yang dimasak dengan tungku api kayu bakar. Makanan hampir masak, warga pun merapat. Ketika pasta sudah siap disajikan, anak-anak hingga orang dewasa berdesakan meminta jatah makan mereka. Asap kayu bakar yang sangit tak menghalangi mereka mendekat, menadahkan mangkuk bahkan ember untuk mendapatkan secentong pasta yang dimasak para koki. Bagi kebanyakan orang, setiap hari telah menjadi siklus yang melelahkan dalam mencari makanan dan air serta mengantri. Bahkan beberapa warga harus berjalan kaki jauh menuju ke dapur umum untuk sekedar menerima makanan. باجي بالمسافات بعيدة عشان أصل الأكل لأولادنا. طبعا بنسفر لنا بالساعتين وبال3 عشان ناخذ الأكل مساعدة الأكل لأولادنا. Di sisi lain, para relawan mengatakan mereka juga tak mampu mengatasi banyaknya orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Namun, mereka melakukan dengan bersemangat membantu para korban. عندك مخيمات وعندك نازحين من غزة وعندك بيجوا تاني من المدارس بياخذوا من عندنا طبيعي ما بنقدرش نغطيهم يعني زي ما انت شايفين.
يا طيبة يا طيبة يا داوى الأيانا اشتقنا لك والحوا ندانا والحوا ندانا